Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai struktur dan fungsi organ pernafasan. Untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh Tiara Munazara. Kepada Tiara dipersilakan. Baik, saya akan menjelaskan materi pertama. Yang pertama kita dapat lihat peta konsep pada layar ini, di mana kita akan mempelajari tentang organ pernafasan, mekanisme pernafasan, teknologi pernafasan, dan penyakit kelainan pada pernafasan. Slide berikutnya. Yang A, struktur dan fungsi organ pernafasan. 1. Rongga hidung atau cavum nasalis. Rongga hidung berlapis laput lendir berfungsi menangkap benda asing yang masuk lewat saluran pernapasan. Di dalamnya terdapat beberapa struktur penyusun. Yang pertama, kelenjar minyak atau kelenjar sebasea. Yang kedua, kelenjar keringat atau kelenjar sudorifera. Yang ketiga, rambut pendek dan tebal yang berfungsi menyaring partikel kotoran yang masuk bersama udara. Yang keempat, konka yang mempunyai banyak kapiler darah yang berfungsi menghangatkan udara yang masuk sebagai headset. Bagian-bagian dari rongga hidung, yang pertama lubang hidung, berfungsi melindungi hidung dari berbagai ancaman dari luar. Yang kedua septum hidung, yaitu struktur hidung yang memisahkan hidung menjadi dua bagian, yaitu septum hidung bagian kiri dan septum hidung bagian kanan, dan mulai lubang hidung hingga dimulai dari lubang hidung hingga bagian tenggorokan. Yang ketiga, rongga hidung berfungsi melanjutkan udara yang masuk ke tenggorokan dan juga dapat menjaga kelembapan suhu dan tekanan udara hidung. Yang keempat, bulu hidung berfungsi menyaring udara yang masuk ke hidung, dan bulu hidung berperan menahan kotoran yang akan masuk. Yang kelima, selaput lendir berfungsi menghasilkan ingus atau mukus sehingga hidung dapat terlindung dari berbagai kotoran bakteri dari luar. Yang keenam, tenggorokan atau nasofaring berfungsi sebagai pengatur tekanan udara yang masuk ke dalam dan melindungi dari infeksi oleh tonsil. Yang ketujuh, saraf olfaktori berfungsi sebagai penerima rangsangan bau yang terbawa bersama udara, dan saraf hidung akan menghubungkan dengan rasa minum dan makanan. Yang kedelapan, silia berfungsi sebagai alat penyaringan udara yang masuk ke hidung. Yang kesembilan, sinus hidung berfungsi melindungi organ vital, menjaga kelembapan hidung, memaksimalkan suara dan memproduksi lendir yang mengalir serta menjaga udara yang masuk ke paru-paru. Sinus hidung memiliki 4 rongga yang letaknya terpisah, yakni sinus frontalis yang berada di tengah dahi, lalu ada sinus maxillaris yang berada di tulang pipi. Yang ketiga adalah sinus ethmoidalis yang letaknya berada di antara mata, dan yang terakhir disebut dengan sinus sphenoidalis yang letaknya berada di belakang rongga hidung. Yang kedua, TK atau faring atau pangkal tenggorokan. Yang pertama, nasofaring terletak pada bagian belakang rongga hidung yang hanya bisa dilalui udara dengan ukuran lebar dan panjang masing-masing berkisar antara 2 sampai 4 cm. Ada 2 struktur penting yang terdapat pada nasofaring, yaitu tuba eustachius atau sebuah struktur yang menghubungkan telinga tengah dengan nasofaring, dan tonsil adenoid atau faringea, yaitu sebuah massa berlobus berupa jaringan limfoid yang terletak di bagian langit-langit mulut. Yang kedua, orofaring merupakan suatu bagian faring yang terletak di belakang rongga mulut, memiliki klep yang berfungsi mengatur makanan agar tidak masuk ke dalam saluran pernafasan. Klep tersebut disebut epiglotis. Yang ketiga, laring ofaring atau hipofaring merupakan tempat bertemunya saluran pernapasan dan saluran pencernaan.
saat menelan makanan, makanan tersebut memilih hak jalan, maka saluran pernapasan akan tertutup. Yang ketiga, pangkal tenggorokan atau laring. Pada pangkal tenggorokan, terdapat pita suara yang merupakan organ penghasil suara pada manusia dan sebuah katup yang disebut epiglotis yang berfungsi mengatur jalannya makanan dan udara pernafasan sesuai dengan salurannya masing-masing. Yang keempat, batang tenggorokan atau trakea. Tenggorokan berupa trakea berupa pipa yang panjangnya lebih kurang 10 cm, terletak sebagian di leher dan sebagian di rongga dada atau torak. Dinding tenggorokan tipis dan kaku, dikelilingi oleh cincin tulang rawan. Pada bagian dalam rongga terdapat epitel bersilia. Silia-silia berfungsi menyaring benda-benda asing yang masuk ke saluran pernafasan. Yang kelima, cabang tenggorokan atau bronkus. Trakea bercabang menjadi dua bagian, yaitu bronkus kanan dan bronkus kiri. Struktur lapisan mukosa bronkus sama dengan trakea, hanya tulang rawan bronkus bentuknya tidak teratur dan pada bagian bronkus yang lebih besar, cincin tulang rawannya melingkari lumen dengan sempurna. Bronkus bercabang-cabang lagi menjadi bronkiolus. Yang keenam, alveolus. Alveolus merupakan struktur berbentuk bola-bola mungil atau gelembung paru-paru yang diliputi oleh pembuluh-pembuluh darah. Epitel pipih yang melapisi alveoli memudahkan darah di dalam kapiler-kapiler darah mengikat oksigen dari udara dalam rongga alveolus. Di dalam alveolus terjadi pertukaran gas antara O2 dan CO2. Yang ketujuh, paru-paru atau pulmo. Paru-paru terletak di rongga dada, tepat di atas sekat diafragma. Diafragma adalah sekat rongga badan yang membatasi rongga dada dan rongga perut. Paru-paru terdiri dari dua bagian, yaitu paru-paru kanan memiliki 3 lobus, sehingga lebih besar daripada paru-paru kiri yang terdiri dari 2 lobus. Paru-paru dibungkus oleh 2 lapis laput paru-paru atau pleura. Di bagian dalam paru-paru terdapat gelembung halus yang merupakan perluasan permukaan paru-paru yang disebut alveolus. Yang kedelapan, pleura. Pleura merupakan selaput pembungkus paru-paru yang terdiri atas satu pleura viscera, yaitu yang melekat pada paru-paru. Selaput bagian dalam yang berlangsung menyelaputi paru-paru disebut pleura dalam. Yang kedua, pleura parietale, melapisi dinding dada. Yang ketiga, pleura costalis, melapisi iga-iga berupa selaput yang menyelaputi rongga dada yang bersebelahan dengan tulang rusuk, disebut pleura luar. Yang keempat, pleura diafragmatica, yaitu melapisi diafragma. Yang kelima, pleura cervicalis, terletak di leher. Antara selaput luar dan selaput dalam terdapat rongga berisi cairan pleura yang berfungsi sebagai pelumas paru-paru. Cairan pleura berasal dari plasma darah yang masuk secara eksudasi. Baik, sekian penjelasan dari saya. Kembali ke moderator. Terima kasih kepada Anggun. Selanjutnya tentang mekanisme pernafasan. Akan dijelaskan oleh saya sendiri. Yang pertama, mekanisme pernafasan. Pernafasan adalah suatu proses pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida. Proses pernafasan dipengaruhi oleh susunan saraf otonom. Menurut tempat terjadinya pertukaran gas, maka pernafasan dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu pernafasan eksternal dan pernafasan internal. Untuk perbedaan dari pernafasan inspirasi dan ekspirasi, yaitu inspirasi adalah aktivitas menghirup udara dari atmosfer masuk ke dalam tubuh melalui rongga hidung, dengan istilah lain inhalasi. Pada proses inspirasi, diafragma pada otot dada akan mengalami kontraksi, volume rongga dada akan membesar, paru-paru mengembang, dan udara masuk ke dalam paru-paru. Sedangkan pada ekspirasi yaitu aktivitas pelepasan karbon dioksida dari dalam tubuh hingga kemudian dibawa keluar melalui rongga hidung. Ekspirasi disebut juga dengan ekshalasi.
yaitu ketika terjadi ekspirasi, diafragma dan otot dada akan mengalami relaksasi. Volume rongga dada akan kembali normal karena udara telah keluar dari paru-paru. Untuk gambarnya dapat dilihat di layar. Selanjutnya tentang pernapasan dada dan pernapasan perut. Pernapasan dada merupakan pernapasan yang mekanismenya melibatkan aktivitas otot-otot antar tulang rusuk. Pernapasan dada terjadi melalui fase inspirasi dan ekspirasi yang mekanismenya sebagai berikut. Pertama, fase inspirasi pernapasan dada. Otot antar tulang rusuk berkontraksi, tulang rusuk terangkat, paru-paru mengembang, tekanan udara dalam paru-paru menjadi lebih kecil dibandingkan tekanan dari luar, udara masuk ke paru-paru. Yang kedua, fase ekspirasi pernapasan dada. Otot antar tulang rusuk relaksasi, tulang rusuk menurun, paru-paru menyusut, tekanan udara dalam paru-paru lebih besar dibandingkan dari luar. Udara keluar dari paru-paru. Selanjutnya, pernapasan perut. Pernapasan perut merupakan pernapasan yang mekanismenya melibatkan aktivitas otot-otot diafragma yang membatasi rongga perut dan rongga dada. Mekanismenya dibedakan menjadi dua tahap, yaitu pertama fase inspirasi, yaitu sekat rongga dada berkontraksi, posisi dari melengkung menjadi mendatar, paru-paru mengembang, tekanan udara dari luar paru-paru lebih kecil dibandingkan tekanan udara dari dalam paru-paru lebih kecil dibandingkan dari luar. Udara masuk. Selanjutnya fase ekspirasi pernapasan perut. Otot diafragma berelaksasi, posisi dari mendatar kembali melengkung, paru-paru mengempis, tekanan udara di paru-paru lebih besar dibanding tekanan udara di luar. Udara keluar dari paru-paru. Selanjutnya tentang volume dan kapasitas paru-paru. Volume udara yang dipernafaskan sangat bervariasi sebab dipengaruhi oleh cara dan kekuatan seseorang melakukan respirasi. Pada orang dewasa, volume paru-paru berkisar 5-6 liter. Udara yang dipernafaskan oleh tubuh dapat digolongkan menjadi yang pertama, udara pernafasan biasa atau volume tidak, yaitu sekitar 500 ml. Yang kedua, udara cadangan inspirasi atau udara komplementer atau UK sekitar 250 sampai 2.500 sampai 3.000 ml. Yang ketiga, udara cadangan ekspirasi sekitar 1.250 sampai 1.300 ml. Yang keempat, udara residu yaitu sekitar 1.200 ml. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Gusti Ningsih Mawaddah. Kepada Gusti Ningsih Mawaddah dipersilahkan. Terima kasih moderator. Selanjutnya saya akan membahas tentang frekuensi pernafasan. Frekuensi pernafasan adalah intensitas memasukkan atau mengeluarkan udara per menit dari dalam keluar tubuh atau dari luar ke dalam tubuh. Pada umumnya, intensitas pernafasan pada manusia berkisar antara 16 sampai 18 kali. Faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan frekuensi pernafasan antara lain yang pertama, usia. Balita memiliki frekuensi pernafasan lebih cepat dibandingkan manula. Semakin bertambah usia, intensitas pernafasan akan semakin menurun. Jenis yang kedua yaitu jenis kelamin. Laki-laki memiliki frekuensi pernafasan lebih cepat dibandingkan perempuan. Yang ketiga, suhu tubuh. Semakin tinggi suhu tubuh atau demam, maka frekuensi pernafasan akan semakin cepat. Yang keempat yaitu posisi tubuh. Frekuensi pernapasan meningkat saat berjalan atau berlari dibandingkan posisi diam. Yang kelima, aktivitas. Semakin tinggi aktivitas, maka frekuensi pernapasan akan semakin cepat. Selanjutnya yaitu mekanisme pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Yang pertama, pertukaran oksigen. Sekitar 97% oksigen yang masuk ke dalam darah akan diangkut oleh hemoglobin atau eritrosit. Oksigen yang terikat dalam hemoglobin dikenal dengan oksihemoglobin atau HbO2. Dengan reaksi sebagai berikut. Hb4 ditambah 4O2 sama dengan 4 HbO2. 2-3% lagi akan larut dan diangkut oleh plasma darah. Proses pengikatan dan pelepasan oksigen dipengaruhi oleh tekanan oksigen, kadar oksigen,
dan kadar karbon dioksida di jaringan tubuh dan terjadi secara difusi. Proses difusi berlangsung sederhana, yaitu hanya dengan gerakan molekul secara bebas melalui membran sel dari konsentrasi tinggi atau tekanan tinggi ke konsentrasi rendah atau tekanan rendah. Yang kedua, pertukaran karbon dioksida. Proses respirasi sel di jaringan tubuh akan menghasilkan karbon dioksida. Hal ini menyebabkan tekanan parsial karbon dioksida atau PCO2 dalam sel tubuh lebih tinggi dibanding di kapiler vena. Sehingga CO2 berdifusi ke vena dan dibawa ke paru-paru. Prosesnya yaitu sebagai berikut. A. PCO2 di jaringan tubuh sama dengan 60 mmHg, PCO2 di vena sama dengan 47 mmHg, dan PCO2 di alveolus sama dengan 35 mmHg atau luar tubuh 0,3 mmHg. Yang B, karena perbedaan tekanan parsial tersebut, akhirnya CO2 akan dikeluarkan dari tubuh melalui ekspirasi. Pengangkutan CO2 oleh darah dilakukan dengan 3 cara, yaitu yang pertama, oleh plasma darah, CO2 ditambah H2O sama dengan H2 menghasilkan H2CO3. Pengangkutan ini dibantu enzim karbonat anhidrase. Jumlah CO2 yang dapat diangkut sebanyak 5%. Yang kedua, oleh hemoglobin. CO2 ditambah Hb akan menghasilkan HbCO2. Yang ketiga, pertukaran klorida. CO2 ditambah H2O akan menghasilkan HCO3. Selanjutnya, H2CO3 akan menghasilkan H plus dan HCO3. H plus diikat di Hb karena bersifat racun dalam sel. HCO3 akan mengalir ke plasma darah. HCO3 diganti oleh Cl. Yang C itu gangguan sistem pernafasan. Adapun gangguan pada sistem pernafasan yang pertama, asma. Asma adalah gangguan pada rongga saluran pernafasan yang diakibatkan oleh kontraksi otot polos pada trakea dan mengakibatkan penderita sulit bernafas, ditandai dengan kontraksi yang kaku dari bronkiolus. Yang kedua, tuberkulosis atau TBC merupakan penyakit spesifik yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Penyakit ini menyebabkan proses difusi oksigen yang terganggu karena adanya bintik-bintik kecil pada dinding alveolus. Yang ketiga, faringitis. Faringitis merupakan peradangan pada faring sehingga timbul rasa nyeri pada waktu menelan makanan ataupun kerongkongan terasa kering. Gangguan ini disebabkan oleh infeksi bakteri atau virus dan dapat juga disebabkan terlalu banyak merokok. Yang keempat, bronkitis adalah penyakit karena peradangan pada bronkus atau saluran yang membawa udara menuju paru-paru. Penyebabnya bisa karena infeksi kuman, bakteri, atau virus. Penyebab lainnya adalah asap rokok, debu, atau polutan udara. Yang kelima, emfisema adalah kelainan paru-paru yang disebabkan karena hilangnya elastisitas alveolus. Alveolus sendiri adalah gelembung-gelembung yang terdapat dalam paru-paru pada penderita emfisema. Volume paru-paru lebih besar dibandingkan dengan orang yang sehat karena karbon dioksida yang seharusnya dikeluarkan dari paru-paru terperangkap di dalamnya. 6. Pneumonia adalah peradangan paru-paru di mana alveolus biasanya terinfeksi oleh cairan dan eritrosit berlebihan. Infeksi disebarkan oleh bakteri dari satu alveolus ke alveolus lain hingga dapat meluas ke seluruh lobus bahkan seluruh paru-paru. Yang ketujuh, laringitis atau radang pada laring. Penderita serak atau kehilangan suara. Penyebabnya antara lain karena infeksi, terlalu banyak merokok, minum alkohol, dan terlalu banyak serak. 8. Sinusitis adalah kelainan karena radang pada sinus. Sinus letaknya di daerah pipi kanan dan kiri batang hidung. Biasanya di dalam sinus terkumpul nanah yang harus dibuang melalui operasi.
Selanjutnya, teknologi pernafasan pada manusia. Yang pertama, teknologi pulmotor atau alat pernafasan. Buatan pulmotor merupakan alat yang digunakan untuk melakukan proses pernafasan buatan. Alat ini biasanya digunakan pada pasien atau orang yang mengalami gangguan pernafasan seperti gangguan pernafasan karena tenggelam dan kaget saat tersengat listrik. Yang kedua, teknologi oksigen kateter atau selang pernafasan. Selang tersebut berfungsi mengalirkan oksigen ke dalam tubuh pasien. Yang ketiga, teknologi nebulizer. Nebulizer merupakan alat yang memiliki kemampuan mengubah otot dalam bentuk cair menjadi uap. Alat yang digunakan oleh penderita asma. Nebulizer merupakan alat yang sering digunakan bagi mereka yang mengidap asma kronis. Asma kronis ini merupakan asma yang tidak bisa disembuhkan lagi, tapi masih bisa diatasi dengan sejumlah obat-obatan tertentu. Yang keempat, teknologi spirometer atau alat diagnosa kondisi paru-paru. Spirometer merupakan alat yang digunakan untuk diagnosa kondisi paru-paru. Kapasitas paru-paru sering dijadikan parameter kerusakan yang terjadi pada paru-paru seseorang. Proses pengukuran inilah yang dilakukan oleh alat bernama spirometer, dan proses pengukurannya diberi nama spirometri. Untuk mengetahui kondisi paru-paru, maka spirometer akan mengukurnya dan kemudian menampilkannya dalam bentuk grafik-grafik. Untuk menentukan baik atau tidaknya, maka grafik dari hasil pengukuran akan dibandingkan dengan grafik pada kondisi paru-paru yang normal. Terima kasih kepada Gustini Timawada. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.